di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Hati bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 mencatat tentang adanya relasi intim antara Allah dan manusia. Ia menciptakan manusia sungguh amat baik, memberikan kebahagiaan dan kecukupan hidup, dan menyediakan segala sesuatu yang baik. Namun selanjutnya, Kejadian 3 mencatat kejatuhan manusia dalam dosa, hingga mengalami kerusakan total, yakni kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia berdosa? Perumpamaan tentang anak yang hilang memberikan gambaran tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa. Berawal dari kisah seorang bapa yang memiliki harta kekayaan dan tinggal dengan kedua anak laki-lakinya, ayat 11. Hukum Yahudi mengharuskan orang tua mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika seorang anaknya menghabiskan semua harta yang menjadi warisannya? Melalui perumpamaan ini, kita akan melihat hati Bapa yang mengasihi orang berdosa. 1. Anak bungsu, gambaran orang berdosa. Setelah sang bapa menuruti permintaan anak bungsu untuk memberi kepadanya bagian warisannya, ia menjual segala miliknya, lalu pergi meninggalkan bapaknya ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Ayat 13 dan ayat 30. Ia tidak merampok, menyakiti atau membunuh bapaknya. Ia hanya menjauhinya dan tidak mempedulikannya. Gambaran keinginan manusia untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri dan meninggalkan Tuhan. Bermula dari Taman Eden, ketika Adam dan Hawa ingin menjadi sama dengan Allah, dan selanjutnya manusia memberontak kepada Allah. Ayat 14 sampai 16 mengemukakan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Setelah hartanya habis, terjadi bencana kelaparan. Ia menjadi miskin dan melarat. Bahkan, ia terpaksa menjadi penjaga babi, pekerjaan yang hina. Pada waktu ia lapar, tidak seorang pun mau memberikannya kepadanya. Lihatlah bahwa anak bungsu menjadi sangat menderita akibat dosanya, baik menjadi miskin secara materi, psikis, dan spiritual. Dosa memang mula-mula menawarkan dan memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya pasti membawa penderitaan dan kehinaan. 2. Hati bapa terhadap orang berdosa. Sang bapa menunggu kedatangan anaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayat 20. Dalam ayat ini juga disampaikan bahwa ia tergerak oleh belas kasihan. Ia melihat keadaan anaknya yang mungkin sekali kurus, kotor, berpakaian compang-camping, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Ayat 20b. Bahkan ia merangkul dan menciumnya, sebuah tindakan memalukan yang dilakukan sang bapa karena kasihnya kepada anaknya yang hilang. Sang bapa menerima anak bungsu itu sebagai anak. Ia baru berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Bandingkan ayat 18 dan 19. Tetapi bapaknya justru memerintahkan supaya anak itu diberi jubah, cincin, dan sepatu. Ayat 22. Dan mengadakan pesta. Ayat 23 dan 24. Sebagai tanda bahwa ia menerimanya sebagai anak. Inilah jaminan Tuhan untuk setiap orang yang meresponi kasih-Nya dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tersedia warisan berkat, kuasa, dan penyertaan sepanjang hidup di dunia. Pesta merupakan gambaran sukacita bagi semua orang percaya bersama Tuhan di sorga. 3. Anak sulung, gambaran hati manusia yang bertolak belakang dengan hati Bapa.
Kisah perumpamaan ini belum selesai karena masih ada anak sulung yang belum dibahas. Bagaimana sikap anak sulung melihat apa yang telah dilakukan bapaknya? Ia menjadi marah dan tidak mau ikut pesta. Ayat 28. Anak sulung ini merupakan gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut melihat para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus dan mendengarkan dia. Ayat 1 dan ayat 2. Anak sulung ini juga bisa menggambarkan orang Kristen atau gereja yang tidak senang melihat orang berdosa datang kepada Tuhan. Selanjutnya, sikap anak sulung adalah iri hati. Ayat 29 dan 30. Ia berkata, untuk anak bungsu Bapak menyembelih anak lembu tambun, sedangkan untuknya Bapak tidak pernah menyembelih seekor anak kambing sekalipun. Ia pun mengaku bertahun-tahun melayani bapaknya, ayat 29a, dan tidak pernah melanggar perintah bapaknya, ayat 29b. Gambaran tentang ahli Taurat dan orang Farisi yang seringkali merasa diri sendiri benar. Inilah gambaran gereja atau orang Kristen masa kini yang merasa diri benar dan akhirnya tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Bapa adalah penuh kasih baik kepada anak bungsunya maupun juga anak sulungnya. Ia kembali datang kepada anak sulung dan berusaha untuk memberikan pengertian kepadanya tentang kasihnya kepada semua dan bagaimana seharusnya anak sulung turut bersukacita dan bergembira atas kembalinya anak bungsu yang telah hilang. Inilah hati Bapa yang menginginkan semua orang menerima anugerah keselamatan, dan bagaimana ia pun ingin agar kita, yaitu gerejanya, merindukan keselamatan jiwa yang terhilang. Allah Bapa terus menantikan anaknya kembali untuk datang padanya, menyadari akan dosanya, mengakuinya, dan mempercayai Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Juru Selamat. Ia juga menginginkan saya memiliki hati yang sama dengannya, yakni hati yang merindukan jiwa yang terhilang dan bersukacita untuk keselamatan satu jiwa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa anak yang hilang adalah gambaran tentang hidup saya yang hilang karena dosa? Sudahkah saya meresponi kasih Bapa melalui pertobatan sejati? Apakah saya memiliki tabiat seperti anak sulung yang tidak merindukan pertobatan orang berdosa? Tuhan Yesus, saya bersyukur atas belas kasih-Mu yang besar, menerima saya yang telah berdosa kepadamu. Setiap kali saya mengingat hari pertobatan saya kembali diingatkan bahwa Engkau menunggu saya untuk datang kembali kepadamu. Engkau berlari menyambut saya yang kotor dan hina ini, dan Engkau membuat pesta sebagai tanda sukacita besar karena pertobatan saya. Berikan kepada saya hati yang sama dengan hati-Mu, yang merindukan pertobatan jiwa-jiwa yang terhilang dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Amin. Berikanku hati yang merindukan jiwa yang terhilang. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.